Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalian sekarang sudah berada di kelas 7 SMP. Nah, matematika SMP masih berhubungan dengan SMP dan SD. Oke, saya pakai headset dulu ya, tidak bagus tadi mic-nya. Oke, dengar ya. Jadi, kita sudah masuk di SMP kelas 7. Materinya matematika itu sangat berhubungan erat dengan materi sebelumnya. Ya, materimu di SD, kemampuanmu di SD belajar matematika akan kelihatan juga di SMP. Ya, karena akan selalu digunakan. Oke, yang coret-coret, Reinhard jangan main coret-coret ya. Oke, kita masuk di bilangan bulat. Jadi, materi kita bab 1 untuk kelas 7 adalah bilangan bulat. Nah, yang mana yang dimaksud bilangan bulat? Ya, kelihatan di sini di gambar. Ya, ada bilangan bulat positif, ada 0, dan ada bilangan bulat negatif. Ya. Nah, sekarang bagaimana sejarah bilangan bulat? Tahukah kamu? Nah, sejarah bilangan bulat. Awal mula munculnya bilangan bulat diprediksi dari bangsa atau suku-suku yang bermukim di sepanjang aliran sungai. Di Sungai Mesir ya. Misalnya seperti bangsa Mesir di Sungai Nil, bangsa Babilonia di Sungai Tigris dan Eufrat, bangsa Cina di sungai Huanghe dan Yangtze, dan masih banyak lagi. Mereka memerlukan matematika, khususnya bilangan untuk perhitungan perdagangan, pengukuran luas, perubahan musim, dan lain sebagainya. Jadi di situ awal mulanya bilangan bulat dibutuhkan. Karena kalau misalnya orang mau berdagang, kan butuh angka, butuh nilai untuk menghitung berapa misalnya banyaknya jualannya, berapa harganya, maka kita butuh namanya bilangan atau angka-angka. Sehingga di situ awal mulanya atau sejarahnya daripada bilangan. Kita lanjut. Pengertian bilangan. Oke. Bilangan bulat bukan berarti kumpulan atau himpunan bilangan yang bentuknya bulat, ya. Bilangan bulat bukan berarti misalnya kayak ini. Nah, bukan itu, bukan benda yang bulat, tetapi nilainya yang bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah. Bilangan cacah mulai dari berapa? Masih ingat pelajaran SD-mu? Bilangan cacah mulai dari 0, 0, 1, 2, 3 sampai terusnya. Itu disebut bilangan cacah. Ingat ya itu ya? Dan bilangan bulat negatif. Ya. Jadi bilangan bulat itu kalau kita buat, bilangan bulat adalah bilangan yang mulai dari 0 ditambah dengan bilangan asli. Nah, kemudian ada bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan set. Jadi kalau ada lambang set di sini, berarti itu adalah himpunan bilangan bulat. Ya, lambang ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang berarti bilangan. Ya, bilangan bulat dilambangkan dengan huruf apa? Coba bersuara. Iya, dilambangkan dengan huruf set, yang artinya Zahlen, artinya bilangan. Bilangan cacah sendiri merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Ya, bilangan bulat positif bisa juga disebut dengan bilangan asli. Ya.
Merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Jadi bilangan bulat positif itu sama juga artinya dengan bilangan asli. Bilangan asli kan mulai dari 1, 1, 2, 3 sampai seterusnya, itu disebut bilangan asli. Atau disebut juga dengan bilangan bulat positif. Itu. Sementara itu bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Kita lihat pembagian bilangan pada garis bilangan. Oke, ini gambarnya. Jadi pada bilangan bulat ini bilangan bulatnya yang dimaksud pada garis bilangan. Ada bilangan 0. Bilangan caca mulai dari 0 sampai seterusnya. Kemudian bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif mulai dari 1 sampai seterusnya. Itu bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat negatif mulai dari -1 sampai seterusnya. Kalau tanda panah begini berarti tidak ada ujungnya. Ya. Jadi misalnya sampai -1000, -1 juta, masuk itu. Ya, itu bilangan. Ya, kemudian bilangan negatif. Lihat, bilangan negatif kita tulis dulu mulai dari bilangan, ada tanda titik 3 di sini. Dalam matematika, tanda titik 3 ini melambangkan tanda dan seterusnya. Jadi itu dibaca dan seterusnya ya. Ya, kenapa dia duluan titik 3-nya? Baru bilangan -5, -4, -3, -2, -1. Ya. Karena bilangan yang terkecil itu kita tidak tahu nilainya berapa. Boleh jadi 1 miliar, masih ada lagi di bawahnya, -1 miliar, -1 triliun. Makanya di sini ada tanda titik 3. Oke, batasnya adalah -1 pada bilangan bulat negatif. Kemudian bilangan 0. Bilangan 0 ini ada di tengah. Oke. Kemudian bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ini disebut juga dengan bilangan asli. Anggotanya, ini lambang himpunan ya, kerungkur awal ini disebut himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya. Di sini ada tanda titik 3. Jadi kalau pada bilangan bulat positif, tanda titik 3-nya di belakang. Karena banyak bilangan besar. Kalau bilangan bulat negatif, tanda titik 3-nya duluan. Karena bilangan kecil banyak. Ya? Oke. Sedangkan kalau bilangan caca adalah himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Itu bilangan caca. Ingat? Bilangan caca, ini bilangan asli. Bilangan negatif. Nah, supaya bisa dibedakan. Kita lanjut membandingkan bilangan bulat. Ya. Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat yang lain. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita menuliskan menggunakan lambang. Nah, masih ingat ini SD, ini lambang apa namanya? Lambang apa namanya? Besar. Iya, lebih besar. Lebih besar, lebih besar. Ya, ini dibaca. Ini bacanya apa? Lebih besar. Ya, A lebih besar dari B. Ya. Kalau yang ini? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. A lebih kecil dari B. Kalau ini? A sama dengan B. B. Oke. Itu. Jadi kalau kita membandingkan kan kita gunakan tanda ini, ketiga tanda ini. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, mana yang sama. Kita lanjut. Mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat berarti menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar, atau bisa juga sebaliknya, dari nilai yang besar ke nilai yang terkecil. Nah, pada garis bilangan, semakin dia ke kanan, lihat, semakin dia ke kanan ini, maka nilainya semakin besar. Ya, ini kan pertama di sini 1.
tanda panahnya dia ke kanan. Semakin dia ke kanan, semakin besar nilainya. Kalau dia bilangan positif. Tapi sebaliknya, kalau dia bilangan negatif, maka dia semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Ya, makanya ini min 5, min 4 lebih kecil daripada min 1. Meskipun angkanya besar, tapi dia nilainya negatif. Makanya dia semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Oke. Pada bilangan bulat negatif, semakin besar bilangannya, berarti semakin kecil nilainya. Ingat ya? Jadi, bilangan bulat negatif itu semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Misalnya min 1000 dengan 1. Berarti yang lebih besar adalah 1 atau min 1000? 1. Meskipun angkanya kecil, tapi dia negatif. Oke, sementara itu pada bilangan bulat positif, semakin besar bilangannya, semakin besar juga nilainya. Sudah bisa dipahami? Ibu. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada contoh soal. Urutkan bilangan-bilangan bulat berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Bagaimana kira-kira cara mengurutkannya itu? Oke. Pembahasannya untuk memudahkan menjawab soal di atas, harus ingat kalau bilangan positif nilainya selalu lebih besar dari bilangan negatif ya. Saya minum dulu maaf. Ibu. Ya, Bu. Oke, jadi ingat ya. Bilangan positif nilainya selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Jadi min 3 dan min 15 nilainya sudah pasti lebih kecil daripada 8, 13, dan 1. 13 dan 1. Ya, karena yang diminta soal adalah urutan bilangan dari yang terkecil, berarti kita tentukan antara min 3 dan min 15, mana yang lebih kecil? Ya, 15, Bu. Min 15, Bu. min 15 ya, min 15 bukan 15, tapi min minus 15 atau negatif 15. Sekarang kita lihat pada garis bilangan. Coba dilihat pada garis bilangan. Antara min 15 dengan min 3. Mana yang kecil? Nilainya? 15. 15. Min Min 15. min 15 ya, bukan 15 tadi, min 15. 15. Ya, kemudian min 3. Kemudian ada 1. 8. 13. Berarti ini kalau diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, di sini berarti min 15, setelah min 15 apa? Setelah min 15? Min 3. Min 3. Setelah min 3? 1. Betul. Setelah 1? 8. 8. Di sini? 13, Bu. 13. Betul. Ya, jadi kalau diurutkan min 15, min 3, 1, 8, dan 13. Oke. Itu kalau bilangannya masih kecil, masih bisa kita lihat pada garis bilangan. Sekarang bagaimana kalau bilangannya besar? Iya. Untuk membandingkan bilangan positif yang besar atau bilangan negatif yang sangat kecil, maka tidak mungkin kita gunakan garis bilangan tuh. Panjangnya itu min 1000, min 1 juta tidak muat garis bilangan. Nah, bagaimana kira-kira cara mengamatinya? Yang kita harus lakukan adalah dengan cara mengamati angka-angka penyusunnya. Bagaimana cara membandingkan bilangan yang tersusun dari banyak angka? Kita lihat. Ya, untuk memahami berikan tanda kurang dari, lebih dari pada bilangan berikut. Coba kita lihat. Nomor 1. Nomor 1 4.367. Yang satunya 9.999. Yang mana yang lebih besar?
Ya? Yang 54.367, Bu. Bagaimana apa alasannya? Bu. Apa alasannya? Coba angkat tangan. Bilangannya, Bu. Ya? Yang mana yang besar? Yang ini? Ibu. Ya, Bu. Alasannya, kasih alasan Ya, Bu Guru. Kasih alasan Bu Guru. Angkanya lebih banyak. Angkanya lebih banyak, betul. Siapa itu yang menjawab tadi? Angkat tangannya kalau mau menjawab, supaya saya tahu. Itu ada nilainya khusus yang menjawab. Yang kedua, 12.345 dengan 34.561. Lebih Yang mana yang lebih besar? Angkat tangan. Bu. Siapa? Reinhard. Mana yang lebih besar? Yang Reinhard? lebih besar yang Yang mana? 34.561, Bu. Dari mana bisa ditahu? 34.561. Dari mana ditahu? besar. Nah, angkanya lebih banyak, Bu. Angkanya lebih banyak. Masa lebih banyak? Ini 5 angka, ini juga 5 angka. Bilangannya, Bu. Bilangannya. Ya? Bilangannya, Bu. Apanya? Karena perbedaan bilangannya, Bu. Bilangan maksudnya bagaimana perbedaan bilangannya? Perbedaan Bagaimana? bilangannya, Bu. Iya, bagaimana maksudnya perbedaan bilangannya? Nilainya, Bu, lebih banyak yang 34.000. Sama-sama ada 5 angka penyusunnya. Ini 5 angka, ini 5 angka. Lebih besar, Bu. Tapi yang hitungan bilangannya, Bu. Nilainya lebih banyak, Bu. Hitungan bilangan. Lebih Maksudnya besar hitungan bilangannya, bagaimana? Bu. Oke. Saya perbaiki ya. Saya perbaiki, sudah betul pikiranmu. Saya yakin pikiranmu betul. Tapi bagaimana cara kita melihat bilangan yang bilangan penyusunnya sama? Yang pertama kita lihat adalah, coba jangan dicoret ya, Wadia Sahra. Wadia Sahra, Wadia Sahra. Kenapa ini mencoret-coret Asahra? Ingat deh, mencoret-coret itu kelihatan di sini namanya. Hapus itu. Hapus itu Asahra di layarmu. Yang mencoret-coret. Tertutup materi. Asahra, Asahra, mana Asahra ini? Gunakan HP dengan baik. Jangan digunakan sembarang. Asahra ini, coretanmu hapus. Asahra, ini coretanmu di layar ini hapus. Kamu yang mencoret tadi ini. Hapus dulu itu Asahra. Ya, kita belum selesai ya. Kita. Oke. Jadi saya jelaskan ini. Asahra bisa dihapus ini? Hapus ini coretanmu. Ini Asahra hapus dulu ini. Ini, makanya jangan sembarang dimainkan kalau lagi belajar. Hapus itu. Wadia Zahra, hapus Wadia Zahra. Iya. Saya ulangi penjelasannya. Ini sama-sama 5 angka. Ini juga 5 angka. Maka yang kita lihat ini pertama nilai satuan. Nilai satuannya sudah beda. Kemudian nilai puluhan, nilai ratusan, nilai puluhan ribu, nilai ribuan, nilai puluhan ribu. Yang mana yang paling besar puluhan ribunya? Yaitu 34.561. Jadi itu kita lihat satu persatu bilangannya. Ya? Kalau dia 5 angka berarti kita lihat dulu bilangan mana yang besar, berarti itu yang besar. Sekarang yang ketiga, mana yang besar ini? 50 min 547578 dengan min 594326. Mana yang besar? Lebih besar, Bu, lebih besar. Ya, yang mana yang besar? Yang besar adalah 5326, Bu. ya, 547.500. yang menjawab min 547578 besar. Coba angkat tangan. Alasannya? Karena lebih besar. Mana bilangan mana yang kamu lihat? Ya, Bu. Di bilangan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini.
Angka 595326. Dari mananya kita bisa lihat yang besar nilainya dengan kecil? 5.000. Apa? Ini bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Bilangan pertama sama min 5, min 5. Bilangan kedua ini 4, ini 9. Berarti mana yang besar? 9. Ini negatif ya, negatif. Kalau dia negatif berarti minus, Bu. yang besar adalah yang ini ya. 4, Bu. Ya, Bu. Oke, berarti yang besar nilainya yang ini. Ya, Bu. Oke, kita lanjut berikutnya. Min 3, 4, 5, 6, 7, 1. Dengan min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 6 angka, yang ini terdiri dari 7 angka. Yang mana yang besar? Yang mana yang besar? Itu, Bu. 3, 4, 5, 6, 1, Bu. Oke, yang ini yang besar ya, karena dia lebih sedikit penyusunnya, bilangan penyusunnya. Oke, ini untuk materi pertemuan 1. Nah, materi pertemuan 1 ini sudah berapa menit kita jalan ini? Oke, untuk pertemuan berikutnya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Sudah bisa dipahami toh? Berarti LKPD-nya bisa kamu kerjakan. Oke. Ya? Silahkan dikerjakan tugasnya. Materinya dicatat ya? Materinya dicatat. Ya. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Nanti saya sampaikan apakah kita Zoom atau saya kirim saja langsung di classroom, langsung di situ dilihat materinya. Oke ya, saya akhiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar.